pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan mulai perkuliahan visual product, di mana visual product ini adalah mata kuliah praktek yang bobotnya 2 SKS ya. Ini untuk semester 6. Di sini ada dosennya, ada saya, Lutfi Faris, selaku dosen pengampunya, dan juga ada Pak Alfanadi Agung, dan juga beliau termasuk Kak Prodi. Di sini visual product merupakan mata kuliah pendukung untuk kakak estetika dan ilmu desain. Ya, jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana visual product bisa diajarkan pada materi ini. Oke, selanjutnya CPMK yang diharapkan untuk teman-teman nantinya mahasiswa mampu menceritakan proses mendesain furnitur dengan baik sesuai konsep dan tren masa kini, didukung dengan metode rendering. Nah, metode rendering dalam media digital 3 dimensi menggunakan software dan menunjukkan integritas dalam mengerjakan. Jadi nanti juga ada perkuliahan terkait software, ada bagaimana menggambar dengan visual render dan SketchUp dan lain-lain, ada diajarkan pada visual product ini. Deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mempresentasikan sebuah proses mendesain furnitur secara baik, ya, sesuai kaidah etika dan estetika, sehingga desain mampu dinikmati semua kalangan. Ya. Presentasi dikemas dengan media yang menarik, dimulai dari penyusunan narasi, poster atau banner, pengaplikasian metode arsitektur visual atau artspace seperti rendering menggunakan software Enscape atau Lumion, hingga layouting mockup atau prototipe untuk setting pameran. Ya, di sini ada juga kajian atau materi-materinya, pustaka yang silakan nanti teman-teman boleh lihat ya. Ada yang pertama dari Handaya Renaldo, Body Academy, SketchUp Enscape, desain layout dari Andrini, buku aja interior, dan sampai ada 6 ya. Nanti RPS ini akan saya bagikan. Selanjutnya pada pertemuan pertama nanti mungkin menjelaskan terkait kontrak perkuliahan dan pengantar visual product ya. Materi ini, kuliah ini karena semester 6 itu nanti offline ya, offline pada lab komputer biasanya seperti itu. Lalu pada pertemuan kedua ada pengenalan desain layout pada poster dan buku portofolio sebagai media presentasi. Ya, di sini juga yang pertama karena akan mendesain bagaimana membuat layout poster, layout banner ya untuk produk atau desain furnitur. Lalu yang ketiga ada pengenalan bentuk dan format layout pada poster dan buku portofolio dan sebagai media presentasi. Sampai yang nanti di pertemuan keempat dan 5 ada mengenai konsep visual dan pada desain furnitur, ada gambar sebagai elemen utama dan pendukung pada poster dan buku portofolio. Jadi nanti pertemuan 1 sampai pertemuan 6 itu masih menyangkut terkait layout poster, layout gambar, bagaimana desain furnitur itu bisa ditempatkan pada posisi poster dan gambar yang baik ya, seperti itu ya. Terus pertemuan 7 nanti ada kita mencoba untuk membuat pengenalan arsitektural visual atau artspace ya, yang di sini bisa disebut AR, augmented reality. AR ini biasanya digunakan bagi para desainer furnitur yang di situ bisa menampilkan produk belajar secara real menggunakan AR. AR kita biasanya menggunakan 3D warehouse, biasanya seperti itu. Nah, materi ini juga nanti ada pengenalan SketchUp dan pengenalan software render seperti Lumion, Enscape, dan juga ada satu lagi V-Ray ya. Itu juga nanti kita ajarkan. Setelah itu ada UTS dan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh tim saya yang satunya Pak Alfanadi untuk pertemuan setelah UTS sampai dengan UAS nantinya. Oke, mungkin seperti itu RPS yang disampaikan untuk
mata kuliah visual product semester 6. Apabila nanti ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke saya dan mungkin nanti akan saya jelaskan untuk kontrak kuliah. Ya, paham ya? Gitu. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan sekarang pertemuan ke-6. Kita sesuai dengan RPS tadi, kita akan membahas terkait mesin render dan bagaimana artificial render ya yang akan bisa diterapkan pada desain furnitur. Ya. Mesin render di sini sebetulnya sudah banyak ya, sudah banyak sekali mesin render. Bagaimana produk render sekarang itu tidak hanya dari software tapi juga dari AI. Ya, ada yang udah pernah pakai render, mesin render? Udah pernah pakai apa mas? AutoCAD. Pakai AutoCAD ya, render AutoCAD. Oke. Selain AutoCAD juga sekarang sudah banyak sekali mesin-mesin render yang lain ya. Kita bisa melihat di sini. Kira-kira apa aja yang kalian tahu mesin render itu apa aja? Mbak Asila? Belum pernah? Belum pernah. Oke. Yang tahu? Siapa? Software render? SketchUp ya. SketchUp sudah punya software render. Jadi software itu banyak banget ya. Jadi mesin-mesin render itu banyak banget sekarang. Ada yang offline, ada yang online. Ya. Online itu ada contoh sekarang yang lagi hits itu adalah POHOM. POHOM itu online. Ya. Terus kalau yang offline yang dulu banget ada itu adalah V-Ray. V-Ray itu dari zaman saya kuliah itu udah ada. Nah, tahun 2008 udah ada. Nah ini contohnya yang pertama ada Enscape, yang kedua ada V-Ray dan Lumion. Mesin render ini punya kualifikasi dan apa ya? Dia punya ciri khusus ya, ciri-ciri sendiri. Contoh yang pertama Enscape. Enscape itu dia adalah mesin render yang dimana dia harus nginduk pada software utama. Enscape sekarang kerjasama dengan Trimble, dia masuk ke namanya SketchUp. Makanya di Enscape sendiri kalau nggak masuk SketchUp dia nggak bisa buka, dia harus masuk ke SketchUp. Kelebihannya Enscape apa? Kelebihan mesin render Enscape ini dia lebih ke eksterior, terus juga interiornya tidak terlalu bagus ya, tapi bagusnya eksterior itu Enscape. Terus ada yang kedua yang juga nginduk di masing-masing software itu ada namanya mesin render V-Ray. V-Ray itu banyak. Ada yang dari Enscape, ada yang dari SketchUp, itu ada V-Ray. 3D Aspect juga ada V-Ray-nya juga. V-Ray itu udah lama banget ya, dari zaman saya kerja ya, masih kerja tahun 2011 itu udah ada V-Ray. Itu adalah mesin render yang dimana dia harus ada triknya. Beda dengan Enscape. Enscape itu dia tinggal semuanya sudah tersedia. Kalian tinggal ngambil pohon, orang, setting, cahaya, setting itu dia tinggal ngambil di Enscape. Tapi V-Ray enggak. V-Ray harus mendetailkan satu persatu. Contoh material lantai, bagaimana teksturnya, bagaimana warnanya itu harus diedit pada V-Ray. Tapi hasilnya lebih bagus dan lebih jelas detail di V-Ray. Otomatis karena ini yang lebih berat softwarenya kira-kira V-Ray apa Enscape? V-Ray. Kenapa? Karena rendernya banyak. Oke, Enscape dan V-Ray masing-masing punya kelebihan. Kalau Enscape dia tidak hanya bagus, tapi dia berat di RAM. Ya. RAM-nya itu harus besar untuk Enscape. Tapi kalau V-Ray karena detail, dia yang bergerak adalah VRAM di grafik. Ya, di grafik ya. Jadi makanya Enscape minimal RAM 16. Kalau V-Ray minimal RAM untuk grafiknya 6. Ya, minimal 6 itu. Nanti hasilnya bagus. Jadi masing-masing ada punya kelebihan masing-masing. Nah, dua ini Enscape dan V-Ray tadi ya. Enscape dan V-Ray tadi itu digabung jadi namanya Lumion. Udah berat, grafiknya juga harus besar, dan dia sekarang harganya di atas 30 juta untuk 1 tahun lisensinya ya, itu Lumion. Jadi Lumion dulu tahun 2012 Lumion 2.5, sekarang udah Lumion 11 titik berapa ya, berapa udah tinggi banget sekarang Lumion. Jadi memang mesin Lumion itu tidak hanya eksterior, interior, tapi animasinya juga bagus. Itu Lumion.
ya. Jadi memang berat sekali untuk mengaplikasikan pada mesin render. Terus selanjutnya ada D5 render, ada Blender, ada Twinmotion. Ya, dari 3 mesin render ini dia juga beda-beda. Yang pertama D5 render, dia munculnya sama dengan tadi Kohom. Dia online dan ada yang offline juga. Dia sama mesin render yang dimana sudah ada produk dulu baru render, sudah ada gambar dulu baru dia render. Nah, beda dengan Blender. Blender udah pernah main Blender? Pernah ya? Nah itu Blender itu udah lama juga, sampai sekarang masih free ya. Dia masih free, kalian mau bikin apa aja bisa di situ. Nah, Blender itu juga salah satu mesin render yang bisa membuat konsep sampai membuat produk dari nol. Bisa Blender, bisa bikin produk dari nol. Itu Blender. Nah, yang sekarang lagi hit juga ada namanya Twinmotion. Twinmotion adalah mesin render dari keluarannya Epic Games. Epic Games itu biasa kalian main game itu Epic Game, yaitu terus ada namanya satu lagi Twinmotion, sama ada yang lebih reality apa gitu, real apa gitu, itu ada Real Engine, betul ya mas, Real Engine. Angkatan kita tahun 2018 itu ada yang fokus di Real Engine, dia bikin video-video game gitu, sampai keren banget. Itu ada Real Engine. Twinmotion sekarang free, tapi harus online. Jadi kalian nyalain Twinmotion harus online, ya itu Twinmotion. Terus di sini ada tadi yang udah balik lagi Lumion, terus Corona juga mesin render, biasanya dia masuk di TDS Max. TDS Max dulu booming banget sebelum adanya Enscape, SketchUp, TDS Max dulu booming banget. Dan yang baru ada Atlantis juga udah lama, dia biasanya masuk di software namanya apa ya, itu dia masuk di situ. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kira-kira kalian mau ahli di software mana? Karena bagi seorang desainer adalah kalian harus memiliki satu keahlian yang tidak semua orang bisa. Contoh dari tadi banyak mesin render itu, kalian harus punya satu. Saya suka di Enscape Pak, dalam Enscape. Saya suka di V-Ray Pak, detailnya tuh bagus Pak, dari V-Ray. Wah saya simpel aja Pak, saya pakai Kohom. Beli Kohom yang ori, yang pro, paling cuma 1,5 tahun. Jadi semua itu minimal sekarang, kalau tidak mau kalah dengan AI, harus kalian kuasai satu software. Walaupun kalian tahu semua software, saya bisa operasi biasa bisa, tapi kuasai satu software supaya kalian tidak kalah dengan renderan AI. Sekarang keren banget AI ya, render semua udah jadi, konsep otak-atik udah jadi. Oke, itu adalah mesin render. Dari sini ada yang ditanyakan? Satu, kira-kira? Untuk software yang paling pas buat furnitur apa Pak? Oke, furnitur ya. Jadi furnitur yang paling pas, jadi ada 2 furnitur itu. Yang pertama furnitur untuk visual, yang kedua furnitur untuk konstruksi. Ya. Kalau visual, Enscape masuk, V-Ray masuk, oke. Lumion juga bisa lah ya, karena di situ banyak plugin-pluginnya. Kalau konstruksi, yang pas adalah AutoCAD, Inventor, 3ds Max. Itu untuk konstruksinya. Jadi ada 2 di furnitur. Kalau kalian mau menjual menjual visual produk, kalian yang Enscape, V-Ray cukup. Nanti konstruksinya pakai apa? Gitu ya Mas ya. Jadi bisa menggunakan 2 opsi ini tadi. Ya. Oke. Terus satu lagi terkait juga teknik view dalam rendering, perspektif, ortografik, dan isometrik ya. Perspektif adalah menyimulasikan pandangan manusia dengan vanishing point, memberikan kedalaman dan realisme pada visualisasi arsitektur dan fotografi. Kalau kalian lihat tahu perspektif ya, semester 1, semester berapa kemarin udah ada. Terus ada ortografik, projection paralel tanpa distorsi perspektif, banyak digunakan untuk gambar teknis seperti blueprint dan CAD. Ya pakainya ortografik kalau CAD ya. Kalau SketchUp bisa perspektif, bisa ortografik. Atau isometrik, 3 sumbu ditarik dengan sudut 120 derajat, banyak dipakai dalam game, strategi dan ilustrasi teknik untuk tampilan seragam. Nah, ini salah satu perbedaan teknik view dalam rendering di perspektif, ortografik, dan isometrik. Jadi pada saat kalian rendering,
banyak pilihan software, banyak pilihan cara mengambil visualnya atau view-nya, itu bisa ditentukan pada saat itu. Oke, satu lagi pertanyaan lagi. Untuk memberikan ya, ke klien itu kita butuh gambar-gambar yang kreatif. Oke, untuk klien, biasanya klien itu butuhnya cepat dan bagus. Itu paling poin yang paling kalian penting itu cepat dan bagus. Makanya kalau saya sarankan, kalau ketemu klien cepat dan bagus, kalian bikin sketsa, ambil software yang online, yang hari itu juga bisa diupload dan dilihat dimanapun. Ya, contoh Kohom sekarang ada yang online, ada 3 kali gratis untuk rendernya. Kalian bikin di situ, langsung ketemu ruangannya, bikin satu produk, jadi langsung kirim klien bisa. Atau kalian bikin di SketchUp dulu, di render di Kohom, jadi. Enscape pun sebetulnya bisa, asal laptop kalian pas posisi ready. Kalian bikin SketchUp sebentar, nanti malam saya kirim Pak. Nah, kalian ready di Enscape, jadi produknya. Jadi kalau klien itu tergantung keinginan dia. 1 hari Pak, atau nanti sore? Iya Mas, nanti sore. Jadi kecepatan itu yang dibutuhkan klien. Makanya sekarang banyak mesin render dan AI itu sudah banyak sekarang. Gitu ya, itu Mas. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya nanti akan saya bagikan tugas. Jadi silakan nanti tugasnya untuk merender. Silakan tugasnya nanti render apapun yang kalian bisa. Nanti bisa dikirimkan view-nya. Nanti saya akan kirim pada VCR. Oke, terima kasih. Mungkin seperti dulu pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat ya, menjalankan tugas yang lain. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.